Dalam nama Bapa, Putra. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Itu perbedaan di situ, sehingga sulit akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Saya tidak senang itu, karena kebenaran hanya ada di Allah itu sendiri, atau Trinitas itu. Karena Trinitas itu sebenarnya satu kesatuan, atau satu-satunya, atau tunggal, atau esa gitu, atau ehad gitu ya, itu Trinitas. Sehingga Roh Kudus tadi yang datang ke Paulus kan menamai dirinya akulah Yesus, itu juga ada benarnya, karena yang datang itu menurut iman kami itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Nah, mengapa mengatasnamakan Yesus? Karena waktu di dunia, waktu mengenalkan pada zaman itu, dia kan menamainya Yesus. Sehingga kalau itu dikaitkan dengan Trinitas, maka Roh Kudus pun otomatis ya bernama Yesus gitu, menurut pemahaman kami. Sehingga yang datang ke Paulus itu bukan Yesus nanti kalau datang akhir, bukan, tetapi itu yang datang Roh Kudus. Mengapa yang datang adalah Roh Kudus? Itu sudah tertulis dalam Yohanes 16 itu. Roh Kudus yaitu rohnya Allah itu sendiri, di sana dikatakan roh kebenaran. Tetapi kan panjenengan sering mengkaitkan dengan Roh Kudus itu Jibril, itu perbedaannya di situ sebenarnya. Itu Pak Bang Yoma sementara. Iya, baik. Jadi memang betul agama sudah pasti berbeda, namun tidak mungkin perbedaan itulah yang kemudian kita akan gali. Itu gak mungkin. Maksud saya gini Bang, agama Katolik itu atau agama Kristen itu agama misi. Ada amanat agung yang harus disampaikan kepada seluruh dunia, kepada seluruh bangsa. Bagaimana mengajak orang-orang di luar daripada Katolik untuk masuk ke dalam Katolik, mengikut kepada Paulus yang mengajarkan tentang Kristus. Begitu juga Islam. Tentu kita tahu Islam juga itu adalah agama dakwah syiar. Maka ketemu dua agama ini, maka harus diuji aspek kebenaran yang ada di dalamnya. Tidak mungkin saya menguji agama di luar daripada agama saya dengan kitab suci saya, karena itu sudah pasti tidak membenarkan agama orang lain. Begitu juga agama Anda, kitab Anda terhadap Islam itu sudah pasti tidak akan pernah bisa membenarkan agama lain. Maka masing-masing kita akan berdiri. Nah, karena itulah saya katakan tidak mungkin di antara dua agama ini dua-duanya benar. Pasti di antara salah satunya ada yang benar dan salah satunya ada yang salah. Kan gitu. Oleh karena itu, untuk menguji ini, Al-Quran boleh diuji dengan Quran, Bible diuji dengan Bible itu sendiri. Karena misalnya nih, ini ada sebuah jam tangan. Untuk mengetahui jam tangan saya ini asli atau palsu, saya tidak mungkin mengujinya dengan menggunakan jam tangan tetangga. Tapi jam tangan ini sendiri yang harus diuji untuk bisa mengetahui ini asli atau palsu. Begitu juga keadaan kebenaran yang ada dalam sebuah agama. Untuk mengetahui agama itu benar atau salah, maka cara mengujinya adalah ajaran agama itu sendiri. Nah, ini yang menarik. Ketika saudara sebagai seorang Katolik membenarkan Paulus dengan data yang ada bahwa yang datang di Paulus itu adalah Roh Kudus misalnya, itu sudah pasti pembenaran. Itu harus dibela mati-matian. Karena ketika yang datang ini adalah penyesat, apakah itu datang ke Nabi Muhammad atau datang kepada Paulus, penyesat ini, maka yang namanya penyesat, penguasa kegelapan, sudah pasti memiliki perangkat-perangkat yang untuk menjaring kemudian manusia
agar terperangkap masuk ke dalam apa yang sudah menjadi rancangannya. Nah, jadi orang yang terjerat akan mengatakan, oh ini benar, ini nggak mungkin salah karena sudah terjerat. Nah sekarang tolak ukur sederhananya adalah ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Nah kamu di sini adalah Bani Israel, berarti penyesatnya ini akan datang kepada Bani Israel pada masa itu, memakai namaku. Kan gitu kata Yesusnya, penyesat itu datang memakai namaku. Nah taruhlah datang kepada Nabi Muhammad. Sayangnya yang datang kepada Nabi Muhammad tidak memakai nama Yesus. Satu-satunya kandidat Paulus. Paulus kandidat satu-satunya yang didatangi oleh oknum yang mengaku Yesus, memakai nama Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Berarti indikasi penyesatan itu ada pada diri Paulus. Mungkin juga bukan. Tapi gimana ceritanya kita bisa mengatakan bukan sementara seluruh bukti-bukti yang ada itu tertuju kepada Paulus. Iya. Tak ada yang lain. Seperti itu Bang, silakan. Karena ada tamu yang lain. Mengapa saya mengatakan itu Roh Kudus dengan mengatasnamakan atau dia mengatakan Yesus, itu tadi kembali kepada Trinitas. Trinitas itu yaitu Allah, yaitu satu-satunya, menurut Paulus kan gitu, yaitu Bapa, Allah itu satu saja, yaitu Bapa. Kemudian Tuhan atau Kyrios itu hanya satu, yaitu Yesus, atau yang dikatakan di sana Logos yang menjadi daging, yang kemudian diberi nama Yesus kalau di Bible atau di kitab suci ini. Kemudian pada saat datang, dia kan hanya mendengar suara, bukan wujud manusia, bukan. Sehingga Logos atau katakanlah Allah itu kemudian berteopani. Yang berteopani itu sebenarnya Logosnya atau pengetahuannya. Berteopani itu menjadi bersuara. Nah, yang bersuara itu sebenarnya Logosnya Allah itu sendiri yang mengatasnamakan Yesus tadi. Mengapa saya mengatakan Roh Kudus? Karena tadi kembali kepada Yohanes 16, Roh Kudus tidak akan datang kalau saya tidak akan pergi. Itu sudah pertanda bahwa tidak mungkin Roh Kudus datang sebelum Yesus itu tidak ada di dunia ini, gitu. Sehingga yang datang adalah sebenarnya Yesus sendiri, tetapi Roh Kudus, sudah Roh Kudus yang disuruh untuk mendampingi sampai kapanpun, begitu kan Roh Kudus itu. Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri yang mendampingi setiap orang yang percaya, gitu. Itu juga tertulis dalam kisah para Rasul 2 kalau tidak salah. Para murid-muridnya didatangi oleh Roh Kudus sehingga bisa berbagi bahasa, itu kan sudah datang. Itu juga sebenarnya kalau diminta nama ya mesti namanya juga Yesus, karena Trinitas ya Bang. Trinitas itu yang kita ketahui yaitu Yesus yang dapat dilihat, yang dapat didengar. Karena Yesus terbukti bahwa dia adalah Logos itu sendiri yang menjadi daging. Sehingga sampai kapanpun, baik nanti di surga, itu yang kita ketahui juga Yesus itu masih katakanlah anak manusia. Ya Yesus itu yang kita ketahui. Roh Kudus juga tidak akan kelihatan, Bapa juga tidak akan kelihatan. Yang kelihatan ya si Yesus itu, gitu loh. Karena Trinitas itu satu kesatuan atau tiga atau serangkai gitu, sehingga tidak ada lagi ya orang lain karena Trinitas. Kalau orang lain atau kalau Tuhan itu dua atau Tuhan itu tiga, itu nanti tidak akan konsisten baik dalam penciptaan maupun sampai akhir zaman. Kalau Trinitas itu bukti bahwa Trinitas konsisten, Bang. Bapa atau Sang Sumber itu tidak bisa dikenal, tidak bisa didengar. Yang bisa didengar ya firman-Nya, Logos-Nya. Sehingga mengapa saya mengatakan Roh Kudus yang datang Paulus, karena dia adalah Logos itu sendiri yang bersuara, yang sudah memberi nama Yesus itu. Gini aja Bang Yuma,
Paulus katakanlah panjenengan mengatakan Paulus itu menyesatkan. Nah, di mana menurut pemahaman Bang Juma diletak penyesatannya itu? Monggo. Oke, baik. Sebelumnya saya sapa dulu saudara Mars. Ya. Assalamualaikum saudara Mars. Assalamualaikum. Maaf, di akun di HP saya ini tidak nampak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Ini aku hanya ingin mengantarkan teman saya yang Ya, ingin sabar ya Bang Yusuf. Ya, silakan. Iya, iya. Atau gini aja, saya kan ada urusan lain. Mohon maaf saya tak turun ya Bang Juma ya. Tadi hanya siapa yang mau naik, saya mencoba naik gitu. Mohon maaf, saya tak turun aja. Boleh Bang, boleh. Iya. Boleh. Oke, silakan Bang saudara ini apa? Mars. Ini ada teman yang dari Singapura yang tadi udah dikonfirmasi sama Abang Wahab Handi. Ini namanya Siap. Trisnia Damayanti. Coba disapa. Apa on cam aja dulu? Ya, halo. Iya, Halo iya. monitor. KTP sudah ada sama saya. Siap. Ya. Iya, bisa buka kameranya, Bang? Bisa. Oh, saya buka kamera. Atau kakaknya Iya, yang buka iya. atau saya, Abang? Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada persiapan. Yang mau syahadat yang mana? Oh, yang ya. Oh, maaf Abang Jumas, di sini saya hanya untuk menghantarkan saja karena kan dia agak canggung katanya. Siap. Yang mana yang mau syahadat ini? Saya Yang bang. kakak nih ya. Kakak Saya Putri Sulung. bang. Saya. Yang putri ini saya. Oh, ada suaranya yang nggak sudah sih? sudah pakai hijab. Tapi ini nggak persiapan karena apa ya? Yang ada karena kebetulan ini dapat shell dari bos. Ya udah saya gunakan ini untuk menutupi rambut. Tapi belum pinter, belajar dulu nanti. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, tadinya dari Kristen Protestan ya kan ya? Iya betul. Oh. Iya. Oke. Apa yang melatar belakangi sebelum kita syahadat? Yang melatar belakangi saudari ini ingin memeluk Islam. Sedikit cerita ya Bang Zuma. Sebetulnya gini, almarhum bapak itu Muslim, ibu pun Muslim. Siap. Setelah dewasa saya menikah dengan orang Kristiani, tapi saya sudah pisah dan saya ingin berpulang kembali. Kayak gitu, sedikit cerita saja. Oh, tadinya murtad. Ya, karena memang keluarga itu sebetulnya muslim, ibu muslim, adik muslim, hanya ya itu saya. Ini kerudungnya nggak ada itu ciput, jadinya nggak rapi. Iya. Nggak apa-apa. Seadanya dulu. Oh, jadi tadinya orang tuanya iya. Orang tua muslim, Ibu muslim, ayah muslim. Iya, cuma ayah Saudara-saudara sudah juga almarhum. muslim. Iya, ayah sudah almarhum. Ibu masih ada ibu. Jadi sempat murtad gara-garanya nikah. Iya betul. Nikah ya? Iya Bang. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ahi. Jadi saudari ini sempat murtad karena nikah atau gimana? Karena Iya, nikah sampai karena murtad? iya nikah. Nikah tapi sekarang udah bisa Bang, karena udah bisa. Jadi saya statusnya memang sudah single dari 2 tahun yang lalu lah. Sudah sendiri gitu. Terus kebetulan lingkungan juga, teman-teman semuanya muslim, terus adik pun muslim, ibu muslim, terus saya sambil merenung untuk ya ibarat anak itu pulang lagi ke rumah gitu, biar bisa ada ini gitu Bang. Iya, jadi sekarang ini masih di Singapura atau sudah di Indonesia? Masih di Singapura. Ada anak mungkin? Ada. Tapi ada anak. Anak muslim atau gimana? Ikut sama Kalau bapaknya anak ikut mungkin? bapaknya, Atau iya gimana? anak ikut bapaknya. Karena kebetulan anak udah besar, jadi saya belum bisa Masya Allah. membawa dia, tapi intinya saya dulu gitu, saya dulu nanti, karena anak kan udah besar sih ya Bang, jadi kita nggak bisa langsung, ibarat kalau anak kecil kan, mama mau ini kamu ikut nggak bisa gitu, jadi kita kan harus pelan-pelan. Jadi intinya saya dulu gitu, Iya. dulu. Iya kayak gitu. Anaknya ada 1, 2? Dua perempuan semua. Oh, 2. Usia berapa tahun itu, Mbak? Anak udah 22 tahun, yang besar, yang kecil udah 17 tahun. Oh gitu. Iya. Oke. Sabar ya. Tapi ketika mantan suami tahu ini pasti mau pindah gitu ya? Mantan suaminya tahu Kurang paham Bang, karena memang kalau akan pindah ke Islam. kurang paham karena semenjak udah nggak lepas kontak, udah nggak komunikasi apapun itu, karena saya pun tidak ya sudah gitu, saya tidak menuntut hak-hak saya untuk anak-anak, tidak gitu. Saya berusaha sendiri, jadi saya tidak ada komunikasi apapun dengan mantan gitu, mantan suami nggak ada gitu. Boleh sedikit tahu nggak latar belakangnya sampai bisa ketemu sama Bapak? Memang ada ajakan masuk ke agamanya atau gimana awalnya? Maksudnya sama siapa? Mantan suami? Sama suaminya, mantan suami gitu. Ya kan, karena dulu memang pada dasarnya kan nikah muda ya Bang, nikah muda istilahnya. Ya sebagai, saya pikir dia bisa, kalau di muslim itu bisa jadi imam yang baik gitu. Saya pikir tuh bisa menuntun saya gitu kan. Saya ikut beliau, tapi ternyata ibarat orang berjalan udah dilepas gitu. Jadi nggak ada bimbingan ataupun tuntunan untuk bisa menjadi seorang Kristen yang baik kayak gitu. Ya saya tidak menyalahkan, tidak menyalahkan, tidak. Cuma saya hanya ingin aja balik dari almarhum bapak gitu. Jadi kebetulan keluarga besar dari itu kan muslim semua. Jadi saya bisa nanti perlahan belajar dengan kakak-kakak dari bude, itu kan dari bude semua kan muslim, jadi bisa gitu. Jadi ada yang bimbing, walaupun saya belum ada jodoh, tapi saya setidaknya ada yang nuntun gitu Bang. Karena kebetulan kakak itu ada yang jadi kalau nikahin itu apa Bang kalau di muslim? Penghulu. Iya Imam, pokoknya penghulu. iya pokoknya gitu, suka nikahin ini. Jadi
kalau saya pulang, saya bisa minta bimbingan ke beliau ataupun ke kakak perempuan pun ada gitu, ada banyak saudara. Iya, iya, iya. Gimana Ahi? Kita langsung syahadat? Ya, langsung syahadat aja nanti kalau Jaringan ada... saya belum. Bagus, bagus. Bagus kok. Ya Iya. nanti Ahi, kalau mau ada pertanyaan lain-lain setelah disyahadatkan aja. Itu di bawah nggak ada orang yang pengen naik. Oke. Cek. Bagus, bagus. Cek. Bagus ya. Oke. Mbak, kita langsung syahadat ya. Iya baik Bang. Bisa tangannya satu simbol tauhid. Yang kanan Iya. melambangkan kita penyembah Tuhan yang satu. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Mbak siapa namanya? Mbak siapa tadi? Namanya di KTP? Namanya Trisnia. Tristia. Trisnia. Ya, Trisnia biasanya dipanggil Damayanti. Trisni. Ya, Trisni. Trisni, oh ya. Mbak ini sudah Islam. Mudah-mudahan bisa menjalankan syariat Islam dengan baik secara istiqomah. Amin. Selanjutnya kita minta guru kita untuk mendoakan. Nanti tinggal diaminkan dan sahabat-sahabat Muslim yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok agar diaminkan. Mudah-mudahan saudari kita ini bisa istiqomah dalam menjalankan hukum Islam. Amin ya rabbal alamin. Silakan akhi. Baik, saudaraku sekalian, Masya Allah, di malam ini kita mendapatkan kebahagiaan yang tiada tara, di mana saudari kita yang tadinya murtad karena terpengaruh ya akan cinta mungkin sehingga sempat murtad, dan alhamdulillah Allah kembalikan beliau
kepada Islam di hari ini. Kita patut bersyukur, saudaraku sekalian, karena dengan kembalinya ke Islam, jelas beliau sudah tidak lagi terancam oleh neraka jahanam, asal setelah syahadat betul-betul menjalankan segala perintah dan larangan ya di dalam Islam. Insya Allah nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka dari itu, saudaraku sekalian, di malam ini tidak kita lewatkan untuk mendoakan atau kita berdoa bersama, semoga iman kita, ya kan, keluarga kita dijaga oleh Allah dari api neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalali wajhika wa atim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadaru'ana wa khusu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana biladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, hanya kepadamu aku memuja ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan ya Allah. Malam ini kami semuanya bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau telah memberi hidayah kepada saudari kami yang seharusnya mati dalam keadaan kafir, hari ini bertobat, ingin menyembah Engkau satu-satunya Tuhan ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jangan hanya saudari kami yang diberi hidayah ya Allah, tetapi anaknya ya Allah, beri hidayah ya Allah. Beri hidayah anak-anaknya ya Allah, supaya mati dalam keadaan mulia, bukan mati dalam keadaan kafir ya Allah, ya Rabb. Demikian juga kami ya Allah, jagalah iman kami di dada kami ya Allah. Kami semua tidak mau mati dalam keadaan kafir ya Allah. Matikan kami semua dalam keadaan muslim ya Allah, ya Rabb. Jadikanlah lisan-lisan kami yang senantiasa menyampaikan kebenaran agamamu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami yang selalu membela agamamu ya Allah. Jauhkanlah sifat iri dengki hasad dalam diri kami ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab turunnya murkamu ya Allah, tapi jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayahmu ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, ampunlah segala dosa kami ya Allah, dosa anak kami, orang tua kami, istri-istri kami, saudara kami, muslimin, muslimat seluruhnya ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, lapangkanlah rezeki kami ya Allah, lapangkanlah rezeki saudaraku ya Allah yang sekarang ini terhimpit hutang ya Allah. Permudahlah segala urusannya ya Allah, ya Rabb. Ya Allah yang mengabulkan segala doa, kabulkanlah doa kami ya Allah. Karena hanya kepadamu aku memohon ya Allah, tidak ada tempat lain untuk bergantung selain Engkau ya Allah, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih saudaraku sekalian sudah
Amin. untuk mengaminkan doa kita di malam ini. Semoga apa yang kita munajatkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Amin. ada Ya Ustadz Rabbal kita, ini kita mintai untuk Waalaikumsalam. memberi apa tausiah Warahmatullahi sedikit untuk wabarakatuh. saudari kita yang baru mualaf. Silakan, Akhi Dio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap. Kameranya. Suara saya ada, cek. Mantap, mantap. Ada Dinda, ada. Masya Allah. Bagus kok. Jaring saya yang lalot Masya Allah. jaringannya di sini. Tapi ada suaranya kan, bagus. Ada. Ya, apa tadi saya dengar katanya Mbak Putri ini pernah, maksudnya sebelumnya Islam kemudian murtad ya Mbak? Iya, iya betul. Insya Allah. Ya, kita bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga hidayah yang menyapa Mbak Putri Sulung di malam hari ini dijaga dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Mbak Putri berada di atas kebaikan, selalu berada di atas hidayah. Amin. Dan perlu Amin. Mbak Putri ingat di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma isdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian dia kafir, kemudian dia beriman lagi, kemudian dia kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka Allah Subhanahu wa taala tak akan lagi mengampuninya. Dan Allah tidak akan lagi berikan petunjuk jalan yang benar kepadanya. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Berikanlah peringatan kepada orang-orang munafik itu bahwa bagi mereka azab yang sangat pedih. Apa penyebabnya? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai teman dekatnya selain dari orang beriman. Maka setelah ini kita wasiatkan, kita nasihatkan kepada Mbak Putri Sulung, bertemanlah dengan orang-orang beriman. Kalau di TikTok ini cari komal-komal teman-teman APII atau kawan-kawan yang terafiliasi atau teman-teman muslim yang lainnya. Ya, saya pribadi mendoakan dan kami semua kawan-kawan di API mendoakan semoga Mbak Putri selalu istiqomah di atas Islam dan semoga Amin. apa yang pernah terjadi dahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir itu, kalau mereka berhenti dari kekafirannya, maka akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Nah, sekarang Mbak Putri sudah berhenti dari kekafiran itu, masuk kembali ke dalam Islam, alhamdulillah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Akan tetapi, wa in ya'udu, kalau mereka kembali lagi, faqad madat sunnatul awwalin, sungguh telah berlalu
cerita, kisah, kejadian orang-orang terdahulu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari malam hari ini Mbak Putri alhamdulillah dihapus dosa-dosanya, kembali ke dalam Islam sebagaimana yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan, "Ama alimta ya Amr, inna annal Islam tajubbu ma qablahu." Tidakkah engkau tahu wahai Amr bahwa Islam itu menghapus seluruh dosa-dosamu yang telah berlalu. Begitu Mbak Putri masuk Islam tadi syahadat Masya Allah dibimbing oleh kakanda saya, abangda saya, guru saya, Bang Zuma. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu menjadi sebab awal kebaikan buat Kak Putri, istiqomah insya Allah sampai ajal datang menjemput kita. Semoga Mbak Putri ini masuk ke dalam golongan firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila sholihan. Kecuali orang-orang yang taubat. Jadi ayat sebelumnya disebutkan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, orang-orang yang membunuh, orang-orang yang berzina, orang-orang yang melakukan banyak dosa. Maka mereka diancam dengan dosa yang sangat besar. Akan tetapi dikecualikan illa man taba. Nah, mudah-mudahan Kak Putri ini termasuk yang insya Allah ke dalam golongan yang bertaubat. Wa amana, dan dia beriman, wa amila amalan salihan, dan dia mengamalkan amalan saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka-mereka itulah yang Allah ganti dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga Allah menyayangi kita semua. Semoga Kak Putri sulung tetap istiqomah ya. Di antara sebab istiqomah Kak Putri banyak-banyak bergaul dengan orang-orang beriman ya. Baik di dunia nyata atau di dunia maya seperti ini. Nah, kalau dunia maya lagi santai di rumah, nggak ada kerjaan, lagi nggak sibuk, masuk ke komal-komal, ngobrol dengan teman-teman muslim, ada syubhat, ada hal-hal yang mengganjal, tanya, jangan malu, jangan segan. Insya Allah kami teman-teman muslim, khususnya kawan-kawan yang ada di APII, 24 jam standby. Kalau Kak Putri ada permasalahan, cari komal-komal muslim. Ini komal-komal bergilir terus, pagi, petang, siang, malam ada terus. Insya Allah Komal API Jabodetabek standby terus. Teman-teman API yang lainnya juga standby. Ada API Sumatera Barat, ada API Sulawesi, Kalimantan, dan teman-teman DPW yang lainnya insya Allah standby. Ya, Kak Putri jangan malu, jangan sungkan, tanyakan apa yang mengganjal untuk menguatkan keimanannya. Insya Allah kita sama-sama nanti ketemu di surga Allah. Semoga Allah kumpulkan kita sebagaimana Allah kumpulkan, semoga Allah kumpulkan kita di surga sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini. Kita bertemu kembali nanti di surga insya Allah taala. Semoga bermanfaat. Saya doakan Kak Putri istiqomah, Kak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu dan dikuatkan hatimu di atas iman dan Islam. Barakallahu fiik. Doa yang sama untuk Kakak seperti yang didoakan oleh orang tua kami Pak Sugi tadi. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Lanjutkan dah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya, Masya Allah. Kapan terakhir pulang ke Indonesia, Mbak Trisni? Ini kebetulan tahun depan udah mau finish lagi sih. Tahun depan Mei udah mau finish, terakhir itu 1,5 tahun yang lalu. Nanti Mei abis. Oh, dalam rangka kerja memang di sana ya? Iya betul, kerja. Yang ini suami orang mana? Suami orang Indonesia atau orang di sana? Orang Indonesia. Singapura. Enggak, Indonesia juga. Orang Indonesia juga. Oh iya. Orang Indonesia, suku Jawa juga mungkin? Iya betul, suku Jawa. Beliau juga murtadin atau Kristen dari lahir? Asli Kristen dari lahir. Oh, Kristen dari lahir.
Iya, iya, iya. Memang sebelum menikah mungkin sempat pacaran atau gimana? Maaf nih, kami sebagai bahan untuk anak-anak kita agar berhati-hati kepada Iya. Enggak sih nikah kalau yang membuat mereka keluar dari Islam. iya betul. Mungkin gini, ibarat saya kan ditinggal almarhum bapak dari kecil juga kan, terus ibu merantau. Jadi istilahnya apa ya? Kita tuh besar itu kayak ya kita berusaha sendiri, dalam arti berusaha sendiri tuh kita ini sendiri gitu. Kebetulan pas remaja baru ya angkatan remaja lah, umur 17 dan 18, kenal laki-laki. Kebetulan emang non muslim itu, orang Kristen gitu kan. Terus saya ya namanya masih remaja mungkin, terus belum ada ini kali ya, jadi oke, saya pikir dia bisa jadi imam yang baik, bisa membawa saya yang benar-benar baik gitu kan. Tapi yang saya jalani kan nggak seperti itu, malah banyak ya sesuatu yang nggak bisa diceritakan. Jadi kemarin pas saya kan di sini udah mau 4 tahun bang, pas saya berangkat ke sini tuh saya udah ada niatan buat pisah karena memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Konflik itu udah lama banget, cuma memang belum ada ini aja gitu. Terus akhirnya saya pisah dengan baik-baik. Saya udah lost kontak, terus kebetulan saya berteman dengan orang-orang yang ya sesama muslim juga gitu kan. Ada satu teman juga muslim, dia suka nasihatin saya gini nih. Ya terus dengan sendirinya kayak ada apa keinginan ke situ. Nah terus kebetulan kenal sama tadi temen Bang Mars, terus ditanya mau nggak nanti aku kenalin sama ini temanku gini. Aku pikir oke lah ya, akhirnya saya putuskan. Ya dibilang dadakan enggak sih, enggak, cuma untuk persiapannya itu memang belum, karena kan cari waktu ya, karena saya kerja di sini kan Bang, jadi nggak bisa oh ya nih jam sini selesai. Kebetulan hari ini awal cepat selesainya, ya udah hari ini aja, ya oke malam Jumat bagus, oh, ya udah oke gitu. Jadi memang nggak ada persiapan yang pakai ini aja yang ada dulu kayak gitu. Iya. Tapi saya sudah Iya. bilang dengan orang tua. Jadi ini sangat keluarga menarik sudah ya. sudah apa mereka senang gitu, senang alhamdulillah gini ya oke. Jadi ya udah ya oke, nanti belajar pelan-pelan lagi, bareng-bareng lagi gitu. Kebetulan dulu waktu SD itu saya masih suka ngaji, masih suka sholat, karena dari almarhum keluarga bapak itu kan muslimnya dibilang lumayan kental gitu kan. Jadi saya masih suka ikut-ikut, pengen ikut ngaji, ikut apa, saya ikut gitu. Bahkan kalau pas di rumah juga lebaran kumpul keluarga, saya pun menghargai, saya pakai hijab, walaupun ya itu saya cuma menghargai doang, tapi ada rasa rindu ke situ, ada gitu, ada, cuma pas waktunya kok baru sekarang gitu, kayak gitu Bang. Nggak ada penyesalan gitu ninggalkan Islam. Sebetulnya di pernikahan yang udah mulai itu ada, cuma kan dulu tuh belum, saya pikir bisa, maksudnya apa ya, bisa diperbaiki lagi rumah tangganya, dia bisa ini, tapi kan kenyataannya tetap aja nggak bisa gitu. Jadi ya udah, saya akhirnya saya putuskan, saya pisah, saya mau balik lagi. Masya Allah. Nggak, maksud saya pada saat awal-awal murtad, awal-awal murtad meninggalkan Islam. Karena saya lagi waktu itu kan saya berusaha menjadi Kristen yang baik tadinya kayak gitu, tapi kan
yang saya harapkan nggak seperti itu ya. Ya kayak gitulah. Mungkin karena faktor suami atau karena faktor ajarannya atau gimana ini? Sampai merasa nggak bisa, kan bisa belajar Kristen sendiri tanpa bimbingan suami. Saya sudah belajar, saya sudah berusaha. Kenapa nggak belajar Kristen? Saya sudah berusaha belajar. Habis itu materi pelajarannya dipakai untuk gimana? Terus. Ya, Terus? maksudnya saya sudah berusaha belajar, sudah saya semaksimal mungkin. Tapi nggak tahu, pokoknya ada rasa rindu, pingin pulang gitu. Jadi ya keputusan saya ya ini sekarang. Rasa rindu ingin pulang ke Islam. Ya, Aduh, Kanda panas Kanda. Ini AC kipas Kanda. Tanya ke Kak Putri, kok di bawah panas ya? Panas. Oten-oten panas di bawah Kanda. Yang panas nanti saya guyur Jadi air maksud- akuarium tuh banyak tuh. Air akuarium banyak biar ku guyur. Lanjut Kanda. Jadi pada saat Mbak ini murtad ninggalin Islam, awal apa nggak terbayang pada saat bulan puasa ngumpul sama keluarga, sahur, tarwih sama keluarga gitu, nggak rindu ada, karena pada saat ada, lagi cinta-cintanya ada, kepada suami? Mantap. ya, karena kan kebetulan saya kan dulu kan masih, walaupun udah nikah, campur dengan ibu kan. Jadi di saat momen-momen kayak gitu ada rasa kangen tuh ada, tapi nggak tahu, mungkin belum, hatinya belum ini banget kan. Sekarang kan udah kayak udah bener-bener kayak dipanggil. Mungkin kalau dulu ada pas lebaran, terutama pas lagi kumpul mereka sholat, saya suka liatin gitu, saya suka nyimak gitu. Cuma ya nggak tahu juga sih, memang baru sekarang yang bener-bener ada rasa ke situ gitu, kayak gitu. Terus boleh nggak kami tahu rasa ketika beragama Kristen itu kayak mana, Mbak? Saat jadi Kristen, perasaannya gitu menyembah kepada, ya kalau dalam pandangan saya sebagai apologet Islam, menyembah kepada manusia. Di dalam Islam disebut nabi, tiba-tiba digiring untuk menyembah kepada manusia tersebut. Apa nggak ada rasa-rasa mengganjal gitu, atau mengalir begitu aja? Gini Bang, sebetulnya gini, saya tuh Kristen, memang saya Kristen, tapi saya akuin saya dulu kan saya dulu kerja di salah satu rumah sakit swasta di Bandung, dan kerja di situ kebetulan jam liburnya itu hari liburnya itu nggak selalu hari Minggu, karena kalau Kristen kan hari Minggu kan, ke gereja itu hari Minggu kan. Nah, saya itu terhitung selama hampir 10 tahun lebih, saya itu jarang ke gereja karena pekerjaan, karena ya itu libur minggunya itu bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Jadi saya akuin saya jarang ke gereja kayak gitu. Jadi ya apa ya, kurang ini juga gitu ya. Ke gereja sih kalau pas libur memang saya berangkat ke gereja, tapi untuk yang belajar ininya saya kurang gitu, karena memang saya dulu kerja di rumah sakit, tuntutan pekerjaan itu benar-benar susah buat ambil ibadah gitu dulu tuh, kayak gitu Bang. Tapi ya ada sedikit berbeda, ada gitu, cuma itu aja sih kayak gitu. Oke, baik. Jadi sengaja saya bertanya ini supaya adik-adik kita, anak-anak kita juga bisa mendapatkan pelajaran gitu ya. Ternyata ya cinta di luar sana
tidak bisa menutup rasa rindu kepada Islam itu. Apalagi dari kecil ditanamkan pengajaran-pengajaran Islam, di rumah juga ada ajaran-ajaran Islam yang begitu melekat pada batin setiap umat Islam, itu akan membuat manusia Islam itu rindu. Jadi ketika ditimpa musibah di luar sana, dia akan kembali kepada keislaman. Ya minimal dia menyadari bahwa Islam itu adalah agama yang hak. Sekira begitu ya, Mbak Trisni, siapa namanya? Kristi ya. Krisni. Jadi nanti balik lagi ke Indonesia. Iya. Gimana? Sebetulnya dari kakak itu udah beberapa kali kamu nggak pengen, iya, kamu nggak pengen balik lagi gitu. Belum saya bilang, cakap. Bentar bang, dipanggil. Sorry bang, dipanggil bos. Oke. Sorry. Oke, baik. Gak bisa lama. Muslim Pak Kristen. Izin banyak Pak. Iya. Jadi barusan dihubungi oleh perkumpulan muslimah di Singapura. Beliau udah tak kasih nomornya. Nanti di sana dihubungi Mbak Trisnia ini untuk bergabung. Ternyata di sana juga itu banyak korban misionaris. Mbak Dewi juga menghubungi saya, ternyata dia juga korban misionaris. Bujukan-bujukan rayuan mesra, setelah mendapat segalanya dibuang kan begitu. Termasuk Mbak ini korban misionaris juga dengan kawinisasi gitu. Jadi memang kita perlu kewaspadaan. Iya. Itu sih informasi. Alhamdulillah di Singapura ada perkumpulan muslimah di sana. Iya. Siapa bimbing beliau? Makasih. Alhamdulillah. Siap. Sekalian ini pantauan Bang Arif. Mohon supaya PT Mbak Kristi itu kalau bisa dihapus aja yang mungkin yang tidak syar'i. Dihapus. Mungkin saya nggak lihat sih, tapi beliau menyampaikan agar diinformasikan ke mbaknya, PT-nya yang mungkin buka aurat atau apa gitu ya, atau ada lagi di gereja, itu dihapus aja biar nggak jadi fitnah nanti. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan, silakan. Izin Kanda, mungkin sedikit himbauan buat kawan-kawan. Siap. Di bawah ada 2,7K teman-teman Muslim di bawah yang mungkin domisili di Singapura, boleh follow Mbak Putri Sulung ini, ya. Kalau kalian ada nasihat-nasihat atau mungkin ada hal-hal yang ingin teman-teman berbagi, boleh langsung DM saja orangnya, ya. Di follow dulu Kak Putri Sulungnya biar beliau nggak merasa sendiri, teman-teman. Dan satu nasihat dan pesan buat kawan-kawan, khususnya para ciwi-ciwi ya muslimah, walau cinta tertanam dalam hati, jangan kau lupakan Tuhan pencipta langit dan bumi. Walau kau harus menderita sampai mati, pastikan iman dan Islam tetap di dalam hati. Semangat terus. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas iman dan Islam sampai ajal datang menjemput kita. Lanjut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ini juga kita sedang menunggu informasi dari Akang, apakah sudah sampai di titik lokasi untuk pensyahadatan di sana atau belum ini ya? Belum, 30 menit lagi. Kabar terakhir 30 menit lagi. Barusan telepon. Oke, baik. Iya, nanti kalau misalnya sudah nyampe Bang Hendi, mau kita pindah ke sebelah. Biar kita live di tempatnya Akang. Soalnya jaringan sini ada lelet. Begitu, Masya Allah. Banget. Jadi banget dari awal susah. susah banget naikin Putri Sulung ini. Duh. Lanjut. Abang sorry, ini saya ada sedikit tambahan kerjaan, ini udah selesai. Saya udah nggak pakai hijab. Kak Putri jangan lupa mandi ya Kak Putri, mandi besar ya. Mandi junub, mandi Islam. Oh iya. Iya. Lihat dalam hati aja. Oke. Ya. Mbak Dewi nanti ada jaga diri baik-baik di sana, Mbak. Ya, baik Abang, terima kasih. Nanti ada yang hubungi di sana ya. Nanti hari Ahad biasanya ngumpul, oke?
Oke, makasih. Hari oh iya oke. Tapi saya tidak setiap itu libur 1 bulan hanya sekali, itu pun nggak tentu gimana pemberian dari bos Siap. liburnya. Nanti Bosnya Muslim. Nanti kabarin aja nanti biar ini. Baik. Oke, Bosnya Muslim, Pak Bang Kristen. Bosnya Suma, Muslim. makasih. Apa? Baik. Bosnya Bosnya Muslim. bosnya Buddha. Oh, Buddha. udah. Aman lah itu berarti. Yang penting jangan oten. Iya. Ya. Dia Buddha. Kalau oten itu ada ini misinya biasanya. enggak gitu. Kalau Buddha Hindu itu enggak, tapi kalau oten udahlah. Iya, enggak itu Oke, Buddha. silakan. Iya. Nanti kalau Oke, balik ke terima Indonesia, kami kasih, doakan Bang Zul. mudah-mudahan Mbak bisa Makasih dapat jodoh ya, yang untuk baik, tuntunan. bisa dapat pendamping yang baik, kemudian Insya Allah, anak-anaknya, amin. anak-anaknya Amin. bisa juga ikut menjadi pemeluk agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Makasih. Amin. Iya, amin. Oke. Ya, terima kasih semuanya, izin pamit. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bang Handi, naikkan oten Bang Handi. Masih ada 30 menit. Iya. Ada informasi nggak? Iya. Tadi boleh nggak sih buat Siap. api Singapura gitu? Saya Ya, bilang boleh lah. boleh aja. Boleh, Boleh aja. Boleh. Kan api go internasional. Iya betul. Boleh. Tuh dengar ya, Silakan teman-teman aja, di Bang Singapura. Banyak kok teman-teman Singapura denger ini. Ada, kalau saya lihat nih, baik di YouTube maupun di sini ada sekitar 30 orang yang pada di sini di Singapura menonton pada malam hari ini. Alhamdulillah. Kan juga ada teman kita Haji Abdullah kan dari sana dia kan ya? Iya. Haji Abdullah ada di sana. Terus gimana teman kita yang di Malaysia Bang Handi? Nggak ada kabarnya? Itu Desember, insya Allah Desember terlaksana. Insya Allah. Iya. Masih komunikasi Bang Handi? Masih terus, masih. Oh, yang mau alap itu. Alhamdulillahirobbil. Bukan Pak De, insya Allah doain Pak De yang terbaik buat kita. Amin. Tuh Singapura hadir, banyak Singapura. Oke, silakan. Susah naikkan hotel ya, mau naikkan nggak mau. Kadang naik, kadang terhubung, kadang enggak gitu loh. Ya, ini nih. Tarik aja naik, tarik pakai tali. Gua jambak aja nih. Susah gitu. Tarik bawah nih. Jina. Oh, ini Bang Dewa nih minta naik nih. Bang Dewa susah loh Bang Dewa ini. Menghubungkan nggak mau loh Bang Dewa. Nih. Tuh, terima. Nggak bisa. Jina. Udah saya tekan terima. Dek. Tuh, menunggu tamu untuk bergabung. Tahu nih. Nggak bisa ya. Nggak Ini bisa. Akang Jadi bawah lama live nggak tadi. beliau? Akang Satria live nggak sekarang? Tadi live di mobil. Teman-teman Satria. Cek dulu. Cek dulu ya. Sekarang ini maksudku. Nggak tahu ya. Cek dulu. Pakai. Kalau dia live kita bergeser ke sana. Enggak Nggak live juga. Enggak, belum. Ya siap tuh. Belum. Ya Kalau udah telepon naikkan aja suruh kan kita ada banyak guru kita sih. Itu ada tuh Abraham, silakan Iya. Abraham. Pak apa ini bahasa Bugisnya dulu, lontar Bugis sih. Aduh udah lupa gua. Lontar Bugis sih. Mapela ajena. Oh bukan Nakeke ula jangan. ula lotong. Orang itu tulisan Doto Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyo, Udah. Udah les ya Kangnya itu. Udah deh. Itu lontar Bugis. Assalamualaikum Bang Andi.
Dari Kores, dari Kores. Waalaikumsalam. Udah katanya. Kirain notet. Saya Baru dinaikkan, hadir. saya Semangat tadi kali aku. tap-tap layar terus dinaikkan. Terima kasih dinaikkan Gurunda. Saya tadi iya, tap-tap iya. layar Siap. terus. Mantap. Iya. Saya opas. Coba baca juga, dulu opas. itu Bang, apa bacanya itu? Opas. Mapilasa apa? Mapi Sameng, Sambung kah? Mapi Nyameng, Ogi Wajo. Ogi Wajo. Ogi Oh, Wajo. ah, Orang itu pada season itu, tulisannya Ple. ojo dumeh. Saya nggak nyangka tadi Wajo Cume. dinaikkan. Saya juga nonton di channel di YouTube tadi, nonton juga di YouTube. Iya. Tenia sebelum Terima kasih, tenia Bro. agak nasi Bang Udin nih. Seh. Baik demikian santang Kanda. Udah Oh sampai sudah rumahnya. live. Iya. Bisa kita bergeser di sana. Udah sampai rumahnya. Di tempat yang mau syahadat itu. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba saya geser sana ya. Yang di YouTube kita geser ke Bangkian Santang ya. Oke. Baik teman-teman sekalian, karena kita memang mau mensyahadatkan, tadi sudah alhamdulillah kita kejar Akang juga, mudah-mudahan bisa syahadat juga pada malam hari ini di tempat beliau. Kita pindah ke sana, Dinda. Siap Kanda. Kita pindah ya, Akhi. Pak, masih di mobil dia. Semuanya kita pindah. Hah? Masih di mobil. Masih di mobil? Masih ini masih gelap gini. Oh gitu. kita itu mah, dada aja lo Akang ini mah. Kenapa? Dulu Masih di mobil itu. masih di mobil. Masih jauh berarti. Masih Tapi parah juga ini karena saya nggak lihat di HP saya nggak lihat Bang Handi, nggak lihat Aisugi, cuman dua yang tampil di layar. aneh. Iya. Malah asa. HP Malasa. Tadi atau nama Malasa HP na. Signalnya itu Bang Juma sebenarnya itu signal di situ. Iya. Tapi Kuat dia. HP ku yang satu bagus. Ini HP yang ini bagus dong deh. Udah besok saya belikan. kota. Tapi yang, Besok tok. yang satu ini loh yang error. Besok habis Jumatan tok kita ke Roxy. Rindo nggak tahu. Ikut nggak Bang Handi besok? Terbatas juga kan Ikut Bang, nggak besok? Bang Juma? Sama Bu Kan Jenderal. terbatas orang juga tiketnya ya, nggak usah lah saya. Hah? Cukup diwakili Bang Juma aja. Iya. Enggak, maksudnya kan yang masuk ke studio oke, tapi kan di luar nongki-nongkinya itu di luar. Kan mau ngobrol Oh ya Bu udah, Jenderal sama ini pihak Sabeni. biarlah. Ntarnya aku ikut Gitu. lah. Aku juga nggak bisa Iya, nonton, paling kan masuk tidur. bagus juga Bu Jenderal. Insya Allah Oke. lah, habis maghrib Kalau udah aku nyambung. OTW. Siap. Siapa yang nge-like ini? Ini tema ini banyak orang yang error otaknya aku buat. Dibuat Apalagi oleh error, tema Bos. ini. Berat. Panas, di bawah panas. Di bawah panas Kanda. Butuh kipas. Iyalah. Iya, pertanyaan terakhir saya tadi, Oh, tadi ngamuk-ngamuk. pertanyaan saya itu tadi, berhasilkah kemudian iblis atau penyesat menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus? Itu pertanyaan saya tadi ke Bu Darni. Berhasilkah penyesat menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus sesuai dengan nubuatan Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, apakah nubuatan Yesus itu berhasil dilakukan Itu- oleh penyesat untuk menyesatkan banyak orang? Berhasil atau tidak? Kan gitu. Itu buah si malakama itu akhir. Dijawab berhasil. Apa? Buktinya pasti Kristen. Gak dijawab berhasil berarti Yesus Tidak berbohong. berhasil. Kalau nggak berhasil ya bohong. Kembali lagi kepada ulangan 18:20.
apabila ada 18, seorang nabi, betul. ya kan, iya. menyampaikan firman demi nama Bernubuat. tapi tidak terjadi, nah itu bohong tuh. Kena prank lagi dong. Mati